Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan dinamika di setiap klub sepak bola di Superliga ini memang bermacam-macam gitu ya. Jadi ya ada yang memang mengharapkan juara namun masih tertunda, ada yang memang puasa gelar tapi ya harus menunggu puluhan tahun, ada juga yang bermimpi main di Asia namun ya memang belum sampai ke sana untuk dari segi permainan maupun ya dari segi peringkat pun belum bisa memadai gitu ya untuk tampil di Asia. Nah ini juga kita alhamdulillah teman-teman, musim ini adalah musim terbaik untuk Persib Bandung, bisa lolos sampai ke 16 besar. Mudah-mudahan sampai dengan akhir musim kita juga tetap bermain konsisten di peringkat pertama gitu ya. Jadi ya jangan naik-naik lagi lah, cukup di peringkat pertama walaupun menang kan kita nggak bisa naik peringkat lagi gitu ya. Jadi walaupun ya dengan keadaan yang kadang senang kadang lagi susah gitu ya, dan sekarang beberapa pertandingan ke depan sepertinya Boyan Hodak sedang senang teman-teman, karena hampir seluruh pemainnya nyaris tidak ada yang cedera macem-macem gitu ya. Kalaupun ada ya mungkin hanya sakit iga sedikit kayak Sergio Castel gitu yang masih sedikit pemulihan, atau ya beberapa pemain yang memang harus ditingkatkan match fitnessnya. Tapi intinya adalah Boyan Hodak sudah tidak bingung katanya menentukan squad yang akan tampil, hanya bingung memilih pemainnya saja yang akan ditampilkan siapa. Jadi bukan bingung karena cedera, bukan bingung karena mendapatkan akumulasi kartu gitu ya, karena kan setiap pemain siapapun itu harus siap diturunkan karena mereka mendapatkan gaji yang sama katanya gitu ya. Jadi mereka juga sama-sama digaji, sama-sama dibayar, jadi harus menunjukkan permainan yang sama-sama bagusnya gitu ya. Nah ini juga ngomong-ngomong mengenai Asia teman-teman, nanti malam yuk kita support Dewa United menghadapi Manila Tiger asal Filipina yang pernah kita kalahkan di Indonesia gitu ya pada saat kualifikasi ACL 2 waktu itu di GBLA teman-teman, kita menang. Jadi ya berharap juga kita remontada gitu ya. Ketika di Filipina kan ya kita tahu lah Dewa kan kalah 0-1 gitu ya, atau 1-0. Nah itu pun banyak faktor teman-teman, dari lapangan sintetis ya kelihatannya juga enak gitu ya, nggak enakan buat mainnya. Lalu juga ya kalah 1-0 tuh saya pikir masih bisa remontada, atau bahkan ya bisa kita balikan keadaannya jauh gitu ya ketika bermain di lapangan normal, lapangan tanah, dan juga dengan situasi dan kondisi didukung oleh klub-klub atau oleh netizen sepak bola Indonesia yang memang jangan lagi memilah-milah siapa yang bermain di Asia. Ya jangan sampai waduh klub ini yang main di Asia saingan kita nih di Liga, nggak usah didukung. Nah jangan gitu lagi ya, karena ini kan mengharumkan nama Indonesia, menambah poin koefisien Liga Indonesia. Jadi siapa tahu memang tim siapapun nanti gitu yang bermain di Liga Asia musim-musim depan itu kebantu dengan poin yang sudah didapatkan oleh Persib Bandung di musim ini dan juga Dewa United. Kalau Dewa menang nanti malam ya insya Allah lah masuk ke semifinal gitu ya, dan itu semakin naik nilai koefisien dari Liga Indonesia gitu ya. Kan kita cita-citanya tuh ingin bermain di ACL Elite gitu ya, kasta pertamanya AFC. Nah itu bisa langsung ketemu tim-tim gede lah teman-teman. Makanya ya siapapun yang bermain kita support dengan positif gitu ya. Nanti malam jangan lupa di RCTI atau RCTI Plus via live streaming gitu ya, itu ada Dewa United menghadapi Manila Tiger asal Filipina. Nah mudah-mudahan lah cukup menang 2-1 saja Dewa United sudah bisa lolos ke semifinal teman-teman. Baik, nah ini juga ada satu hal yang memang harus kita sampaikan, bahwa
sepertinya Tom Haye akan absen lama teman-teman di Persib Bandung gitu ya. Absen kenapa? Tenang dulu aja, karena absennya ini mengikuti jadwal dari libur gitu ya, tim yang akan diliburkan dan juga dari akumulasi kartu. Jadi Tom Haye sekarang sudah ada di perjalanan ke Belanda teman-teman, atau ya mungkin sudah sampai di Belanda gitu ya untuk menemui sang buah hatinya. Namun ya ini juga tidak lepas, karena kenapa Tom Haye dikasih izin pulang duluan ke Belanda, karena kan menghadapi Borneo besok Tom Haye nggak bisa main karena dapat akumulasi kartu kuning gitu. Nah ini bedanya adalah kan kemarin juga Matrikadi dapat kartu kuning gitu ya, masih pada bingung gitu ya, kok Tom Haye nggak boleh main, Matrikadi masih boleh main. Nah ini kan yang menjadi pembedanya adalah gini, menghadapi Borneo FC ini kan partai tunda teman-teman, yang harusnya dimainkan tanggal 16 Februari 2026. Jadi tanggal 4-nya menghadapi Malut United itu Tom Haye kena kartu kuning, sehingga ya itu adalah kartu kuning yang keempat gitu ya, sehingga satu pertandingan tidak boleh mendampingi tim Persib atau tidak boleh bermain, intinya harus absen gitu ya. Nah ketika menghadapi Malut, setelah itu menghadapi Borneo kan ditunda gitu ya dari 16 Februari ke 15 Maret gitu, makanya Tom Haye ya nggak bisa main gitu ya. Tapi kalau Matrikadi itu baru mendapatkan kartu kuning akumulasi yang keempatnya adalah pada saat menghadapi Persik Kediri kemarin. Jadi ya di pertandingan selanjutnya absen menghadapi Semen Padang, makanya besok Matrikadi atau Pato masih bisa bermain menghadapi Borneo, sedangkan menghadapi Semen Padang Pato akan absen gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami, namun jangan khawatir juga, kurang lebih kan skuad Persib Bandung nanti di jadwalnya, nggak tahu teman-teman udah tahu belum jadwalnya. Jadi jadwal Persib Bandung itu setelah menghadapi Borneo FC nanti gitu ya di tanggal 15 akan diliburkan kurang lebih 19 sampai 20 hari teman-teman sebelum menghadapi laga selanjutnya menghadapi Semen Padang. Jadi ya kalau 19-20 hari ini kurang lebih 3 minggu gitu ya, 3 minggu juga lumayan gitu ya, libur lebaran, libur kompetisi ya kaditu kadia gitu ya. Nah ini juga mencoba dimanfaatkan katanya untuk ya refreshing untuk pemain, namun tetap dikasih PR harian atau dikasih menu harian lah untuk menjaga fisiknya biar tidak kembali ke nol. Nah ini yang memang harus dituruti gitu ya, pola yang yang ketat, karena ketika pemain match fitnessnya nol lagi atau kurang dari 25%, ini biasanya agak haheho dan juga ketika mainnya tidak terlalu fokus karena sudah habis keserap pikirannya ke fisiknya. Nah ini sudah Miro Petri sudah menjadwalkan gitu ya apa saja yang harus dilakukan skuad Persib Bandung ketika dikasih jatah ya libur kompetisi hampir dengan 3 minggu atau 20 harian katanya teman-teman. Nah ini ya lumayan gitu ya, kita juga mungkin nanti akan berpisah agak lama gitu teman-teman, karena ya libur tim juga, libur kompetisi juga, libur hari-hari lebaran juga gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah semuanya sehat, dikasih satu kebahagiaan hari raya gitu ya, yang memang datangnya 1 tahun sekali teman-teman. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan yang kemarin juga sempat masuk gitu ya, tapi ya sudahlah kita bahasnya sedikit yang memang menjadi intinya saja. Jadi banyak yang masih berkomentar mengenai kemarin gitu ya, ketika ngobrol bareng Persija gitu ya, itu gimana? Menurut kami begini teman-teman, sebetulnya ya itu sah-sah saja gitu ya, manajemen Persija, baik itu manajemennya atau pemainnya atau ya siapapun itulah, termasuk supporternya gitu ya, yang memang memberikan motivasi dengan caranya yang beda-beda. Namun ya ini juga yang kita sesali adalah ketika fans itu dikasih satu harapan palsu atau harapan yang memang kira-kira bisa terjadi atau tidak gitu ya, namanya juga dikasih harapan gitu ya. Nah ini juga kadang suka suka berekspektasi yang lebih jauh atau ekspektasinya ketinggian teman-teman. Jadi dengan
lagi viralnya kemarin video dari apa ya, di rootnya gitu ya, dari Prapanca, dari direktur olahraganya Bambang Pamungkas gitu ya. Ini juga yang dirugi atau yang merasa merasa tertekan justru ya bukan tim-tim lain teman-teman, dengan yang dibicarakan narasumber Persija kemarin dari manajemennya, justru yang tertekan adalah tim itu sendiri dan juga supporternya teman-teman. Kenapa? Kalau tim itu pasti dikasih target yang nggak main-main gitu ya. Tidak, kan kemarin teman-teman dengar ya, tidak boleh terpleset lagi katanya dalam 10 laga ke depan. Persija minimal menang atau minimal seri atau maksimalnya menang gitu ya. Jadi tidak boleh kalah. Nah, ini kan menjadikan beban teman-teman ke pemain lah gitu ya. Semua pemain pasti akan beban. Yang kedua, beban kepada supporternya. Bebannya apa ya? Supporter kan sudah dijanjikan begitu, kita akan mengkudeta Persib Bandung katanya di pekan ke-34. Ya nggak apa-apa, sekarang kita sekarang ada di posisi 3 misalkan gitu ya. Persib di posisi 1, Borneo posisi 2, tapi di akhir musim di pekan ke-34 kita yang akan juara katanya gitu kan. Nah, ini sebenarnya harapan palsu atau harapan yang gimana ya, kasihan di PHP-in gitu ya. Kalau manajemen Persib kan nggak pernah bilang gimana-gimana, pokoknya target juara udah gitu aja cukup. Nah, target juara juga kan kita justru lebih dewasa lagi melihat permainan ini. Oh, berarti yakinlah, optimis gitu ya, kita bisa kalau juara alhamdulillah gitu ya, belum juara minimal masuk Asia lagi musim depan. Jadi ya kita lebih jauh berpikir ke sana, tidak menjanjikan gitu ya. Dari manajemen juga, dari pelatih Persib juga, Boyan Hodak tidak pernah menjanjikan. Ketika ditanya saja pede atau enggak kita juara lagi musim ini, ya Boyan Hodak merendah gitu ya, bilangnya ya saya pede ketika setiap pertandingan kita menang katanya. Jadi apa namanya tuh, lebih mementingkan laga per laga. Kalau manajemen Persija kan kemarin bilangnya 10 laga ke depan gitu ya, kita tidak boleh terpleset katanya, di akhir musim kita juara. Nah, ini mungkin ya kalau kita kan punya planning tuh 10 tahun ke depan ya, gimana ya caranya membangun tim mudanya begini begitu, fasilitas dan lain sebagainya. Kalau memang tim tetangga fokusnya hanya skemanya untuk 10 laga ke depan harus bagaimana, kalau kita kan 10 tahun ke depan. Jadi ya levelnya beda lah teman-teman gitu ya. Wajar ya berbeda klasmen karena berbeda skema yang ingin diterapkan. Kita menerapkan skema untuk 10 tahun ke depan, kalau mereka 10 pertandingan ke depan saja. Baik, itu saja mungkin informasi yang saya sampaikan yang mungkin bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Punten jika memang ada salah kata, dan juga kita bahas informasi yang menarik lainnya di edisi Ngabuburit nanti sore gitu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.